Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen baru ya, episode baru. Namanya segmen Samar Story. Bedanya kali ini kita tidak langsung bersama narasumber, tapi kita akan menceritakan kayak gitu. Dan kali ini kita akan menceritakan sebuah story ya, dari sebuah akun Mantap Soul, dimana kejadian itu terjadi di tahun 2018 ya. Dan ceritanya, si pemilik akun ini menceritakan kehidupan waktu ibunya belum menikah. Berarti masih bujang dia. Ya, masih bujang, dan ini ceritanya berdua bersama adiknya. Jadi ibu bersama tantenya lah, kayak gitu. Dan ceritanya kayak gini. Di sebuah desa, biasanya di desa itu kan identik banget sama ritual-ritual kebudayaan lah ya, kayak gitu. Nah kebetulan di desa ini nih, itu ada kayak pentas kuda lumping gitu. Nah betul. Dan itu biasanya dari sore sampai malam lah. Kalau acara pentas-pentas kayak gitu tuh di desa tuh udah biasa ya, kayak Udah gitu. biasa, betul. Si pemilik akun ini kan tadi sudah kita jelaskan ada ibunya dan adiknya. Kita kasih nama Ibu Jum saja ya. Ibu Jum dan adiknya itu anggaplah tantenya lah ya. Namanya Siti. Jadi Jum dan Siti kayak gitu. Jum ini adalah ibu dari si pemilik akun yang menceritakan ini, dan Siti itu tantenya lah kayak gitu. Jadi Jum dan Siti ini pergi berdua untuk menonton pentas kuda lumping itu yang ada di desanya. Ya namanya pentas gitu ya, di desa itu pasti rame sudah, karena antusias orang-orang di sana juga pasti acara, bisa dibilang acara yang tidak selalu ada gitu ya di sana. Betul. Pasti antusiasnya banyak banget gitu ya. Namanya juga kuda lumping, dari yang muda sampai yang tua tuh kumpul semua deh. Jadi memang di desa itu kalau memang ada acara yang namanya acara gede lah kayak gitu, itu pastinya rame dan makan waktu yang sangat lama kayak gitu. Dan tahu nggak nih, karena si Jum dan si Siti ini anggaplah mainnya cuma berdua, nggak terasa waktunya agak malam. Namanya kan seharian tuh acara sampai malam. Nah kalau di desa itu kan kalau terlalu malam biasanya dicari. Jadi si Jum sama si Siti ini memutuskan untuk pulang duluan. Karena Jum dan Siti ini takut kemalaman sampai di rumahnya, akhirnya mereka pulang, nggak nerusin nonton kuda lumping itu. Mereka pulang berdua naik sepeda motor. Yang nyetir tuh si Siti, adiknya yang nyetir, dan si Jum yang bonceng. Berangkat lah ya. Namanya juga jalan desa gitu ya, gelap, banyak semak-semak, dan jalanannya itu pasti banyak pohon. Namanya juga di desa, pohonnya itu wah gede-gede lah ya, kayak gitu. Besar-besar, dan di sana pasti sepi. Banyak hutan juga biasanya kalau di desa kayak gitu. Nah melihat sikon yang kayak gitu tuh, akhirnya si Jum ini bilang sama si Siti, kayaknya kita jangan lewat daerah sini deh, aku ada jalan alternatif yang lebih cepat gitu, biar kita tuh sampai rumahnya gak sampai malam kayak gitu. Akhirnya si Siti nih oke deh, mau deh dia lewat jalan alternatif. Setelah mereka melewati, mau masuk lah ya istilahnya, mau masuk ke jalan alternatif itu. Nah di situ awal mula kejanggalan yang mereka rasakan. Karena kita tahu kan kalau jalan baru lah ya, itu kan nggak ada yang tahu tuh. Nah, namanya juga di desa jalan baru itu banyak. Jadi nggak ada memang jalan yang langsung jadi kayak gitu. Tapi jalan pintasnya tuh kalau di desa banyak, apalagi kalau di hutan. Nah di jalanan kayak gitu, namanya juga pohon di kanan kiri tuh pohon banyak banget. Ternyata jalan pintas yang dilewati itu banyak sekali semak belukar. Sudah ada di desa,
jalanannya gelap, ya lampu kan susah tuh kalau di desa, apalagi kalau dekat dengan hutan. Terus semak-semak di kanan kiri tuh semak belukar banyak banget, berantakan kayak gitu ya. Dan si Jum akhirnya bilang sama si Siti, Jum, kita lewat jalan pintas aja deh, gak usah lewat jalan sini, kayak gitu. Akhirnya Siti bilang, oke lah mbak, yang penting cepat aja gitu. Mau aja, yang penting kan cepat sampai tuh, biar nggak kemalaman. Karena gitu. Cikonnya malam ya waktu itu. Dan jalanannya sempit juga. Akhirnya mereka lewat yang ke tempat jalanan yang mereka tuju. Ternyata jalan alternatifnya itu nggak jauh berbeda sama jalan yang awal. Ada semak-semak, pohonnya tinggi-tinggi, di sana gelap. Dan akhirnya Siti dan Jum melewati jalan alternatif itu. Akhirnya mereka tiba di jalan alternatif itu. Suasananya dingin, kayak seolah-olah semuanya tuh tersudut ke mereka gitu. Betul. Kabut juga ya. Jadi jalanannya itu gelap ya, karena nggak ada lampu. Terus juga ada kabut. Kalau menjelang malam dingin, semakin dingin biasanya ada kabut kayak gitu. Apalagi kondisinya mereka berdua itu lagi naik sepeda motor ya, dengan kondisi yang banyak semak-semak, kabut, otomatis pencahayaan lampunya pun hanya lampu dari sepeda motornya. Iya. Tahu nggak kalau sebenarnya di cerita itu ternyata mereka itu, Jum sama Siti ini ngelihat ada kayak benda. Bendanya itu kayak gini loh, kalau diibaratkan kayak kambing itu lebih gede dari kambing, tapi kalau diibaratkan kayak sapi itu lebih kecil. Jadi di tengah lah, agak tinggi tapi nggak terlalu tinggi, agak kecil juga. Nah mereka jalan nih, sepeda motoran gitu, pelan nih, karena kan sepeda jadul ya. Kalau ceritanya kan ini masih sebelum nikah ya kayak gitu. Ibunya masih belum nikah, sepeda motornya masih jadul, nggak bisa ngebut dong. Terus mereka motoran berdua, masih jauh nih, masih jauh. Kayak itu apa? Nah kayak betul, gitu. kayak apa kayak gitu. Akhirnya mereka mendekat. Nah pas setelah beberapa meter, kurang lebih lah 50 meter lah ya, kayak gitu, 50 meter, benda itu malah ternyata gerak. Anehnya lagi, ternyata itu adalah nenek tua. Dan nenek tua itu jalannya bukan kayak manusia, tapi jalannya gitu kayak laba-laba. Jadi biasanya kalau orang kan jalan biasa tuh. Nah ini kayak merayap kayak gitu ya kan, merayap, habis itu jalan menghilang ke semak belukar. Siapa yang nggak takut coba? Otomatis si Jum kaget dong. Yang berdua. Di belakang ngeliat kayak gitu. Akhirnya tanpa sengaja dia menepuk bahunya si Siti. Stop kayak gitu, stop. Ya spontan dong, si Siti yang nyetir tuh bingung aja kayak gitu. Loh kenapa? Ada apa mbak? Kok tiba-tiba berhentiin aku kayak gitu? Aku lagi nyetir, kok tiba-tiba disuruh berhenti kayak gitu? Aku tadi ngelihat ada benda bergerak. Mana? Kaget dong, nggak ngelihat apa-apa. Justru yang di belakang, yang bonceng yang ngelihat, yang depan nggak ngelihat. Nah karena si Siti itu nggak ngelihat apa-apa, jadi langsung deh, Siti itu langsung tancap gas. Jadi dia sambil baca-baca ya, mungkin seperti itu, sambil baca-baca tanpa ngelihat kanan kiri, langsung aja terobos hutan kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah lah ya, mereka itu sampai di rumah mereka. Yang jelas neneknya di rumah gitu ya, nyambutnya, kok kalian malam banget sih gitu. Sampai ke rumah kalian malam banget sih. Loh kaget dong si Jum sama si Siti. Padahal kan mereka lihat jalan pintas. Iya, mereka niatnya pulang duluan supaya nyampe rumah nggak malam. Betul. Gitu. Malah justru nyampe rumah dimarahin, ditegur. Kok kalian malam sih? Akhirnya si Jum tanya, emangnya sekarang jam berapa sih? Loh sekarang sudah jam 2. Neneknya bilang kayak gitu. Jam 2 lah. Yang awalnya mereka niatnya biar nggak kemalaman, biar nggak
nyampe itu nggak sampai maghribnya telat lah, ibaratnya kayak gitu kan. Malah justru mereka Sampainya jam 2 pagi. Jadi ibaratkan mereka itu kayaknya dibuat tersesat lah ya, tersesat di lingkungan yang mistis kayak gitu. Iya, benar. Dan akhirnya mereka berdua cerita sama neneknya. Apa yang mereka alami mereka ceritakan, dan neneknya kayak nggak kaget gitu ya. Jadi namanya nenek itu kan sudah tahu kan ya, cerita-cerita di desa itu jalanannya seperti apa, dan neneknya sudah tahu kalau ternyata yang mereka lewati itu jalanan misterius, jalan angker gitu. Kata neneknya, untung kamu selamat, Duk. Kata-kata itu yang pertama yang keluar. Loh, kaget dong. Kenapa? Ada apa dengan jalan kayak gitu? Jalanan itu angker. Jadi memang di situ tuh banyak sekali hal-hal aneh yang itu namanya Gunung Cilik ya. Jadi kalau Gunung Cilik itu diibaratkan jalanan yang menaiki bukit atau jalanan di sekitar bukit lah ya. Tapi itu jalannya bukan menaik tapi menurun, kayak semacam curam lah kayak gitu. Nah, di pinggirannya itu ada jurang kecil. Jadi kalau jatuh kayak gitu. Padahal yang mereka lihat itu, yang katanya nenek tadi itu adalah jurang, mereka hanya melihatnya tuh semak-semak gitu. Jadi mereka nggak berpikir sejauh itu gitu ya mungkin ya. Dan kata neneknya lagi, ada pantangan kayak gitu. Jadi jalan angker itu yang dimaksud dengan Gunung Cilik ya, jalanan angker Gunung Cilik. Nah, itu ada hari yang memang khusus nggak boleh dilewati sama semua orang. Jadi memang ada hari khusus, ada hari spesial yang dikeramatkan lah mungkin ya. Ada hari yang dikeramatkan agar orang-orang nggak ngelewatin itu. Karena memang pantas saja ketika si Jum dan si Siti itu lewat situ, nggak ada, sepi lah, nggak ada orang. Padahal itu adalah jalan pintas katanya si Siti sebagai yang mengemudi. Selain ada di sampingnya itu kayak jurang, katanya si nenek itu tadi, di sana itu ada jalur yang biasanya diiringi jenazah. Iring-iringan jenazah lah ya. Kalau iring-iringan jenazah gitu. Nah, tapi anehnya itu orang-orang kalau mendekati iring-iringan jenazah itu, malah ketika di simpangan, ada di simpangan kayak gitu, kita deketin. Nah, ketika ngelewatin simpangan tuh hilang, iring-iringan jenazahnya tuh hilang. Anehnya tuh kayak gitu. Sebenarnya tempat-tempat kayak gitu banyak ya. Kira-kira kalau di tempat kalian ada nggak sih, atau kalian pernah dengar nggak sih jalan keramat atau jalan angker gitu? Jalan angker ya di tempat kalian gitu. Kalian bisa komen di bawah. Atau mungkin kalian pernah merasakan atau bahkan terlibat juga di cerita kayak gitu di jalan angker itu. Boleh deh, kita nanti tunggu ya komentarnya di bawah. Dan mungkin itu aja episode kita kali ini, episode pertama di Summer Story ya. Jadi buat kalian yang ingin bercerita, nanti bisa deh kirim DM di Instagram kita, atau mungkin bisa kirim email cerita kalian agar bisa kita ceritakan lah ya di Summer Story kayak gini. Dan terima kasih udah nonton dan mendengarkan cerita kita di Summer Story. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.